78 sanes? Iya, 78. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa jatinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Nah, ini pembahasan hadis nomor 79 mengenai tamsil atau majaz yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perumpamaan apa yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang beliau bawa itu adalah ilmu. Nah, itu diserupakan dengan air. Itu biasanya kan ada wajhu syibih ya. Nah, wajhu syibihnya itu menumbuhkan atau memberi manfaat. Nah, Rasulullahnya itu sendiri itu disyibihkan seperti ghaith, seperti awan hitamnya yang membawa air. Nah, pada akhirnya airnya ini sudah habis diberikan. Ya, karena Rasulullah itu mustahil bersifat dengan sifat kitman. Cuman orang-orang yang di bawahnya yang menerimanya itu diibaratkan dengan 3 kelompok. Jadi nggak semua sama. Ya, ibarat tanahnya itu yang menerimanya. Nah, ini nanti ada kelompok yang mana tanah ini dia menyerap air itu, kemudian tanahnya menjadi subur. Jadi ada tumbuh-tumbuhannya. Nah, dan dia itu menjadi manfaat bagi orang lain. Jadi dia manfaat untuk dirinya dan manfaat untuk orang lain. Kelompok yang kedua, ini tanahnya itu kasar, keras, tapi dia ada cekungannya. Makanya bisa menampung ilmunya. Lah dia tidak menjadikan tanahnya menjadi subur, tapi orang lain masih bisa mengambil manfaat. Yang ketiga, ini seperti tanah yang keras sama sekali. Dia tidak menyerap, tidak pula menampung. Jadi hanya lewat saja. Nah, itu adalah perumpamaan 3 to'ifah itu, 3 golongan. Yang mana kemarin itu kan ada istilahnya ya Rasulullah itu. Apa istilahnya itu? Naqiyah, Ki'an, dan itu Ikhadat. Nah, kemudian ini sebetulnya Jawami'ul Kalim ya. Jawami'ul Kalim. Jadi apa maksud dari tasbih atau maksud dari majaz? Maksud dari majaz itu untuk mendekatkan pemahaman. Ya, makanya kita nggak bisa punya air sendiri itu nggak bisa. Harus air dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasa saya itu seperti ini. Kalau ilmu itu dari Rasulnya hijau, sampai ke kitanya harus hijau. Nggak boleh dari Rasulnya itu hijau lah kok kita punyanya kuning. Itu berarti nggak ada sanadnya. Ya. Bukan dari Rasul berarti. Ingat, ting. nih ya. Ada yang namanya inqad. Inqad itu ikut. Ya. Ikut secara hisi itu mudah. Jadi ada orang dia berjalan ke utara, kita ngikut di belakangnya ke utara. Nah, itu namanya ngikut. Gampang.
Tapi ngikut dalam hal ilmu itu sulit. Dan ikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan ikut jasad, tapi ikut ilmu. Lah ikut ilmu itu bagaimana pengertiannya? Mengikuti ilmu itu pengertiannya kita menghukumi perkara sama dengan orang yang kita ikuti di dalam menghukumi perkara itu. Jadi persepsinya harus sama. Makanya kenapa kita disebut Syafi'iyah? Karena persepsi kita dalam permasalahan-permasalahan yang ada khilaf itu sama dengan Imam Syafi'i. Nah, misalkan kulit nih. Kita bersentuhan kulit, cewek cowok, laki-laki perempuan bersentuhan kulit. Itu kan akan mengakibatkan kepada satu hukum. Kita itu ikut siapa? Kita ikut Imam Syafi'i. Maksudnya kita ikut Imam Syafi'i apa? Maksudnya persepsi kita tentang kelaziman dari dari bersentuhan kulit itu sama, yaitu membatalkan wudhu. Berarti kita ikut Imam Syafi'i, nggak ikut Imam Malik. Karena Imam Malik hukumnya berbeda. Makanya orang yang pola pandangnya makin dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling dekat mengikutinya, meskipun jaraknya paling jauh dan pakaiannya pun paling beda. Ya. Nah itu, jadi harus dilihat. Itu yang namanya inqad. Mengikuti. Makanya kenapa ilmu itu nggak bisa seenaknya kita. Kita belajar hadis harus dengan bahasanya Rasulullah. Karena itu media yang paling dekat untuk mengkoreksi apakah pemahaman saya ini pemahaman Rasul atau bukan. Itu media yang paling dekat untuk verifikasi. Sekarang kita kan mau verifikasi bagaimana pandangan kita mengenai misalkan contoh bumi datar. Bumi ini datar atau bulat? Ya kita nggak tahu. Ya ada orang yang punya pandangan datar, ada orang yang punya pandangan bulat. Lah kata Rasulullah bagaimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya cuman ya untung itu mah nggak masalah, kita beda sama Rasul juga nggak masalah kan. Cuma dalam permasalahan kita kayak memahami Al-Quran, memahami hadis, apa yang Rasul utarakan, itu kita harus sama. Makanya tidak ada alat yang paling dekat selain bahasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling hati-hati di dalam berbicara dan yang paling mampu untuk merangkum makna yang banyak di dalam kalam yang sedikit. Nah, nanti di decodingnya dengan ilmu bahasa ini. Lah setelah di-decode dengan ilmu bahasa, nanti kita juga harus tahu perkataan-perkataan beliau sebelumnya supaya tidak tanakud. Itu kerjaannya para ulama. Ya, makanya kalau nggak begitu, kita itu nggak beragama sebetulnya. Kita udah bikin agama sendiri. Jadi kalau hujan itu kita udah bikin hujan sendiri. Dan itu nggak bisa, tidak bisa diterima sebagai agama. Nah kemudian, kalau kata Al-Qurtubi bagaimana? Doroban Nabi sallallahu alaihi wasallam lima ja'a bihi minad din mathalan bil ghaithil ami alladzi yatin nasa fi hali hajatihim ilaih. Jadi kemarin ini sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mentamsilkan dirinya dengan ghaith, dengan awan hitam. Yang mana turun dalam keadaan orang-orang ini lagi butuh-butuhnya. Jadi sedang kemarau panjang. Karena ilmu ini sudah lama nggak ada. Coba, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai utusan Allah, orang punya persepsi nggak tentang Allah itu? Punya persepsi. Tentang agama punya persepsi nggak? Punya. Mana yang benar? Nggak ada yang benar. Lah makanya diutus Rasul itu. Nggak ada yang benar. Secara utuh. Mungkin ada yang benar secara usul, secara akli. Tapi secara utuh, gak ada yang benar. Ada yang benar aklinya salah namanya. Aklinya benar, namanya logos. Gak nyambung. Ada yang benar aklinya salah tata cara ibadahnya. Ini gak ada yang nyambung. Makanya Rasulullah itu datang untuk untuk memberikan konsepsi agama secara holistik, secara penuh. Nah kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat,
Ilmunya ini tidak bisa ditampung oleh satu jenis tanah, nggak bisa. Nggak bisa ditampung oleh satu kaum, satu pola pemikiran, nggak bisa. Makanya banyak nanti. Makanya kenapa ada khilaf dan lain sebagainya. Tapi kan nggak semua khilaf diperbolehkan. Ala kulli halin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu turun tatkala orang-orang lagi butuh-butuhnya nih sama agama. Karena memang lagi fatroh, lagi kosong dari agama yang benar. Wa kadzakana halun nasi qabla mab'atsih. Demikianlah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakama annal ghaitha yuhyil baladal mayyita fakadza ulumuddin tuhyil qalbal mayyita. Sebagaimana air hujan itu dia menghidupkan negeri yang mati, demikianlah ilmu agama. Dia juga menghidupkan kolbu yang mati. Tsumma syabbaha sami'ina lahu bil ardil mukhtalifah allati yanzilu bihal ghaits. Faminhumul alim al-amil al-muallim. Nah, nanti orang yang menerimanya itu diserupakan dengan tanah. Ada yang, jadi yang menerimanya itu siapa? Ya para ulama ini. Ya, mereka yang menerima apa yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mereka alim, mereka mengetahui, mereka itu mengamalkan ilmunya, dan mereka sekaligus mengajarkan ilmunya. Jadi ini lengkap nih. Ilmunya diterima, kemudian mereka mengamalkan ilmu itu, kemudian mereka mengajarkan ilmu itu. Nah, ini kan yang paling sempurna kan? Fahuwa bimanzilatil ardi thayyibati syarabat fantafa'at fi nafsiha wa anbatat fanafa'at ghairaha. Maka dia itu seperti tanah yang subur. Jadi air itu dia bermanfaat bagi dirinya sendiri dan dia memberi manfaat kepada orang lain. Wa minhumul jami' lil ilmil mustaghriq li zamanihi fihi ghairu annahu lam ya'mal binawafilihi. Tapi ada kelompok kedua. Kelompok kedua itu mereka kerjaannya ngaji aja terus sampai waktunya habis. Waktunya habis. Dari ngaji ke ngaji. Tapi perbuatan sunnahnya enggak pernah kerjain. Duha lewat. Tahajud. Padahal mah nyaho 2 rakaat ge cukup tahajud teh. Teu 2 rakaat acan. Padahal nyaho 1 rakaat ge naon witir cukup. Teu 1 rakaat acal. Padahal tahu azam pun dapat pahala. Teu azam acan. Azam acan rek ngerjakeun tahajud. Enggak punya azam ngerjain Senin Kemis. Enggak punya azam ngerjain Daud. Komo nu aya azam teh kawin deui we. Mun boga duit eta oge. Eta we azamna teh. Nu nawafil ini enggak dikerjain. Au lam yatafaqqah fi ma jami'a lakinnahu addahu li ghairihi. Atau ini masih sama keadaannya. Dia sendiri enggak paham. Tapi dia kerjaannya ngomong, tapi omongannya itu ceples omongan gurunya. Dalam hal ini perkataan Rasulullah SAW, ahli hadis, dia pun nggak paham. Cuman saya pernah dengar dari guru saya dari Umar dari Rasulullah. Perkataannya bagaimana? Innamal a'malu binniyat. Nah, terus ini maknanya apa? Saya juga nggak tahu. Pokoknya innamal a'malu binniyat. Ini dari guru saya dari Umar dari Rasulullah. Lah terus kalau takbiratul ihram gimana nih? Pakai niat apa enggak? Saya juga enggak tahu, tanya Syafi'i itu. Pokoknya ini dari Rasul. Nah ini ahli riwayat, dianya enggak paham. Tapi dia mengatakan sebagaimana perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sejenis. Fahuwa bimanzilatil ardi allati yastaqiru fihal ma'u fayantafi'un nasu bihi. Maka dia itu seperti air yang menggenangkan air saja. Dia tidak menjadi subur dirinya, tapi bermanfaat bagi orang lain. Karena dia kerjaannya ngaji fikih, ngaji fikih, ngaji hadis kerjanya itu. Ngafalin hadis terus. Ya. Awas jangan offside. Orang-orang dulu tuh ngerti, saya ini ahlinya apa, ngomongnya saya di mana. Itu orang dulu tuh. Orang sekarang tuh nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti. Orang taunya cuman hafal ayat, nomor sama halamannya, udah ngomong tentang bab qodok sholat. Atunya ngawur. Mual bener. Ya, ngobrolkeun atom salah deui bae, ngobrolkeun sangkakala salah deui bae. Ya, ngawur. Ini dilihat sama fisikawan ngawur, dilihat sama ahli kimia ngawur, cek urang ahli tauhid ieu ngawur, kan ditinggali ku ahli fikih ngawur. Nu teu ngawur teh lamun nyebutkeun nomor ayat jeung halamanana karek bener tah mah. Kudu namanya tahu diri, harusnya itu dia tahu
tahu diri. Yang kasihan orang-orang kayak kalian ini, nggak ngerti mana yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal dekat, minimal kalau salah pun yang diampuni. Minimal yang kalau salah pun dia nggak berdosa. Ada. Siapa? Mujtahid. Tatkala mereka itu salah memahami perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu nggak kena dosa, tapi kena satu pahala. Awas, orang dulu itu tahu, mereka tahu makom, ya, mereka tahu makom. Orang sekarang nggak tahu makom. Orang ngaji fikih, udah berani ngomongin tentang iman di sisi Allah. Padahal fikih itu iman di sisi manusia. Udah, orang gak usah ngaji ilmu kalam lah, mau baca syahadat aja cukup. Lah iya, baca syahadat cukup tuh cek saha, cek fikih, lain cek ilmu kalam. Itu mah iman indan nas, bukan iman indallah. Lah orang yang ngaji ilmu kalam, gak ngaji ilmu fikih sama. Wow, tuh ngaji tijan kafir. Tuh ngaji Fathul Majid kafir, tuh bisa ngeluarkan mukadimah sughra, mukadimah kubra, kafir. Lah itu kafirnya gak usah disebutin, itu mah indallah, bukan indan nas. Makanya orang yang ilmunya luas itu tipis-tipis. Ya kan gitu kan, kalau kolam itu kalau dia luas biasa nama deet. Ya. Kalau dia itu sempit, itu dalam. Lah waktunya sama kok. Kita ini orang-orang belajar semua. Ya. Coba lihat di YouTube itu Adi Hidayat tuh orang belajar. Saya ya orang belajar. Buya Yahya orang belajar. Habib Ali lah orang belajar. Ini bukan orang-orang malas, ini orang-orang belajar. Nah makanya bakal punya takhusus. Tatkala nih Adi Hidayat nih, dia itu ngafalin ayat Quran, ngafalin nomor hadis, Habib Ali itu lagi memahami ilmu kalam. Makanya jangan coba-coba offside. Itu udah takabur itu. Udah merasa diri paling tahu sendiri. Enggak boleh. Buya Yahya itu lagi paham fikih. Makanya orang yang tahu itu mereka nggak pernah offside. Udah, kalau mau nanya nomor hadis sama Adi Hidayat, tanya nomor hadis aja. Sama tanya nomor ayat aja udah, jangan nanya hukum. Salah udah. Kalau mau nanya ilmu kalam tuh sama Habib Ali. Mana yang tahqiq antara Maturidi dan Asy'ariyah. Tuh tanya Habib Ali tuh. Tanyanya. Kalau mau nanya hukum, ya Habib Ali juga jago, itu luar biasa. Ya hukum Habib Ali juga jago tuh mah. Ya. Buya Yahya. Nah, fikihnya juga memang itu lebih utama, yang paling utamanya. Ala kulli halin. Jadi awas, hati-hati. Kita yang orang awam ini, asal orang ngomong aja, kita nggak ngerti. Oh ini bener. Kasihan. Ya. Kasihan. Ala kulli halin. Nah, jadi ada yang kedua nih, dia kerjaannya ngaji terus. Ya, kerjaannya ngaji. Tapi yang sunnah-sunnah ditinggalin. Dia paham. Oh ini ngaji pahalanya. Ustadz, amalan apa yang harus saya kerjakan? Sholat duha, sholat tahajud. Manehana tara. Nah, tapi yang wajibnya dikerjakan. Yang sunnahnya ditinggalkan karena dia sibuk tolab ilmu. Lah itu dia bermanfaat bagi orang lain. Orang lain nanya sama dia dijawab. Tapi giliran dia nanya, dia nggak jawab. Dia nggak jawab. Ya. Atau dia sendiri nggak paham, cuman menukil perkataan aja, nukil. Dia sendiri nggak paham. Kalau ditanya maksudnya apa, tanya orang lain begitu. Nah, wa huwa al-musyaru ilahi biqaulihi, mana tadi? Al-mustaghriq li zamani fiha al-mafayan tafi'un nasu bi. Wa huwa al-musyaru ilahi biqaulihi naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Allah akan menjadikan bagus satu orang yang mana dia itu mendengar perkataanku dan dia itu memberikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Itu pun udah bagus, udah nggak usah offside. Itu udah bagus. Dengerin hadis, sampaikan gitu. Tonton YouTube, share gitu. Udah gitu aja, enggak usah komentar udah. Ya, udah share aja udah. Enggak usah komentar. Ribet. Aminhum man yasma'ul ilma fala yahfizuhu wala ya'malu bihi wala yunqiluhu li ghairihi. Nah, ini ada juga orang yang dia mendengar ilmu,
Dia tidak menghafalkan, tidak mengamalkan, tidak memberikannya kepada orang lain. Si ieu mah datang tolab ilmu teh datang cicing nulis hanteu, ngarekam hanteu, ngarti hanteu. Pokona mah datang teh ngadangukeun teh hungkul geus eureun dinu ngadangukeun. Si nu katilu ya. Dia datang dengerin, udah itu pulang. Enggak ada apa itu? Enggak ada asar, tapak sama sekali. Enggak ada nyangket-nyangketnya. Tapak lapisan si ieu mah ya. Ngaji teh. Dia menerima ilmu, cuman dia les sudah gitu aja. Nah, tidak menghafalnya, tidak mengamalkannya, tidak memberikannya kepada orang lain. Maka dia itu seperti al-ardus sabikhah awil malmas allati la taqbalul ma'a au tufsiduhu ala ghairiha. Jadi dia itu tidak menerima air, tidak pula mengalirkannya kepada orang lain. Wa inna ma jama'al mathala bainat ta'ifatainil ulayaini al-mahmudataini listirokihi ma fil intifa'i bihima. Jadi yang pertama sama yang kedua itu masih mending, meskipun dia itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini yang kedua nih. Jadi kenapa yang pertama sama yang kedua oleh Rasulullah itu disamakan? Ya, disamakan karena nggak ada karpet, karpet mah di karpetan gitu. Kenapa ini kok disamakan? Ya, disarwakeun gitu ta. Disamakan. Jadi jami'nya itu di dalam memberi manfaat kepada orang lain. Meskipun kelompok yang satu dia lebih bermanfaat karena dia bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dan kelompok yang kedua ini tidak memberi manfaat kepada dirinya dalam hal yang nawafil begitu. Tapi kan nggak jadi madorot. Nah, ini jami'nya di mana yang satu sama yang kedua ini? Di dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya oleh Rasulullah ini disamakan derajatnya. Jangan itu sampai jadi yang ketiga lah gitu kira-kiranya. Ya udah ilmu sedikit nggak apa-apa. Tapi setiap ilmu yang dapat amalin. Nggak apa-apa. Itu taunya tuh cuma satu aja. Sholat duha. Tapi sholat duhanya itu tiap hari. Ilmunya cuma dikit gitu. Taunya cuma bab sholat aja, nggak tahu bab sodako. Tapi sholat terus itu satu ilmu dipakai terus. Ilmunya sedikit, diamalinya banyak. Atau ilmunya banyak. Meskipun ngamalinnya sedikit, tapi dia menukilkan kepada orang lain. Adapun kelompok yang ketilu dipisahkan. Kenapa? Li adamin naf'i biha, karena tidak bisa ngalap manfaat. Tidak bisa menerima manfaat dari air yang turun itu. Jadi Rasulullah itu dianggap apa? Ya lewat aja udah. Tsumma zaharoli anna fi kulli mathalin ta'ifataini fal awwalu qad awdahnahu. Nah, ini kata Ibnu Hajar, kalau saya lihat ya, Ibnu Hajar ini. Tadi kan perkataannya siapa? Al-Qurtubi. Bagi saya ini nampak sesuatu yang lain. Nah, jadi ini futuh biasanya. Ini bukan menukil. Jadi ya mau setujunya mangga, ya enggak juga enggak apa-apa. Ya, cuman lihat nih. Ada syair, cuman saya lupa syair Arabnya itu. Kira-kiranya begini. Cukuplah kebanggaan bagi Imam Syafi'i punya imam-imam ahli hadis sebagai orang-orang yang mengikuti beliau. Jadi kalau kita mau lihat Imam Syafi'i ini derajatnya sampai mana sih? Udah enggak usah lihat Imam Syafi'inya. Ibnu Hajar lo ikut Imam Syafi'i, udah gitu aja. Tandanya gitu. Kemuliaannya udah nggak usah lihat Imam Syafi'i itu. Kamu itu mau bercanggah sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang kalau kamu sholat itu ditinggalin atau nggak sah, kamu qodho wajib. Itu kata Imam Syafi'i. Lah kamu itu siapa? Kok bilang nggak wajib itu? Kamu itu siapa? Lah terus emang Imam Syafi'i manusia? Iya manusia. Imam Syafi'i itu diikutinya sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Ibnu Hajar itu nggak bakalan tahu halaman mushaf, gak bakalan tahu. Kenapa? Ya belum dicetak kayak gini. Jadi gak bakalan tahu. Lah Al-Qur'annya talaki kok dapat langsung. Ya, gak bakalan tahu. Pojok kanan atas, kiri bawah tuh gak bakalan tahu. Ibnu Hajar itu. Tapi beliau punya karya besar. Fathul Bari yang kita aji. Dan beliau itu ikutnya ke siapa? Ke Imam Syafi'i. Padahal beliau itu muhaddis. Ya, biasanya kalau muhaddis itu mereka punya apa ya? Mereka punya bukan arogansi ya, punya metode di dalam memahami sendiri, di dalam memahami fikihnya Rasulullah itu. Mereka punya metode sendiri. Tapi Ibnu Hajar itu ikutnya ke Al-Imam Syafi'i.
Bagaimana kata Ibnu Hajar? Fal awwalu qad awdahna. Yang pertama itu sudah. Jadi bagi tiap-tiap masal itu ada dua taifah. Ya, tiap-tiap masal itu. Jadi kan masal yang pertama itu seperti air kan begitu. Intinya kan di dalam yang menggenangi. Yang menggenangi ini nanti ada dua. Ada yang dia itu bermanfaat bagi dirinya, ada yang tidak. Ya, tapi dia menggenang, orang bisa ngambil manfaat. Nah, itu berarti itu kan taifah pertama ada dua macam. Nah, taifah yang kedua sebetulnya ada dua macam. Kalau tadi kan satu disebutinnya tuh. Iya kan? Yang dia itu udah ilmu itu cuma kedengeran doang dan dia tidak menghafalnya, dia tidak mengamalkannya, dia tidak memberikannya kepada orang lain. Kalau kata Ibnu Hajar ini ada yang ketiga. Ya, yang keempat maksudnya. Kelompok yang kedua dari yang ketiga ini. Di depan anjir. Al-ulam minhu man dakhala fid dini walam yasma'il ilma. Nah ini gini dulu ya. Orang masuk agama tapi dia nggak mau dengar ilmu. Jadi kalau ditanya agamanya apa? Islam. Tapi dengar ilmu dia nggak mau. Au sami'ahu falam ya'mal bihi walam yu'allimhu. Atau dia mendengar tapi tidak mau mengamalkan dan dia tidak mau mengajarkan. Jadi yang pertama itu kan tidak mendengar sama sekali. Udah masuk Islam aja. Udah. Islam gimana? Ya udah Islam ikut-ikutan aja udah. Orang zuhur sholat ya udah saya sholat di masjid yang penting udah masjid. Yang penting lurus-lurus aja. Babi nggak makan, mabok nggak. Ramadan puasa. Ya kalau lagi ada waktu-waktu luang dikit ya kita tahajud. Padahal nggak diaji tahajud itu loh sholatnya gimana. Sholat itu rukunnya apa dia nggak pernah tahu. Dia cuman masuk Islam ikut-ikutan seremonial Islam. Siapa yang kayak gini? Cuma ikut-ikutan seremonial aja. Ya waktu-waktunya ibadah ya ibadah aja ikut gitu. Nggak pernah denger ilmu tuh nggak mau. Ya, nggak mau. Yang kedua itu dia denger. Tapi dia tidak mengamalkan dan dia tidak mengajarkan. Wa mithaluha minal ardi as-sibahu. Wa usyira ilaiha biqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man lam yarfa' bidzalika ra'san. Lah ini bagiannya yang ketiga. Yang mana kalau di tanah itu dia seperti tanah yang cuma mengalirkan air saja, di airnya turun lewat udah. Ya, tidak bermanfaat sama sekali. Ai a'radu anhu falam yantafi' bi wala nafa'a. Maka dia itu berpaling dan dia tidak bisa mengambil manfaat dan orang lain pun tidak bisa mengambil manfaat darinya. Jadi dia nggak jadi wadahnya air Rasulullah SAW. Kita kan kalau lihat a'rad ya, lihat nih. Orang-orang kan suka ngomong-ngomong Nur Muhammad. Saya itu sebel. Orang di YouTube itu ya, apa? Kita kan nggak punya otoritas. Ya kan? Ini ada bagusnya ada enggaknya. Ada bagusnya ya kalau yang pegang otoritasnya si A ya gimana? Ya kan? Karena ini kan urusan politik. Enggak bagusnya apa? Enggak bagusnya orang itu enggak bisa ditakar. Jadi kita senangnya denger yang mana? Kita kita itu beragama, mau agama seaneh apapun konsep kamu tentang agama, cari di YouTube bakal ada. So, konsep tentang naon? Konsep tentang Nur Muhammad Qadim ada. Mau konsep tentang manunggaling kaulo Gusti, Allah menyatu dengan kita, ada. Ada yang kita nyatu dengan Allah, ada. Ada yang sholat gak usah pakai kunut, ada. Yang harus pakai kunut, ada. Yang bilang tahlilan haram, ada. Yang bilang tahlilan sunnah, ada. Yang kalau gak ditahlilin kayak kucing, ada. Udah ada semua. Ini udah kacau ya, kacau. Alam dunia ini udah bingung. Nah, ilmunya ini susah. Orang-orang awam itu kasihan. Kayak kita ini. Nah, dia tidak bisa mengambil manfaat. Jadi tidak menjadi wadah. Jadi sebetulnya air yang dari Rasulullahnya ini yang mana? Makanya nggak ada hakim yang bisa menyelesaikan permasalahan fitnah seperti ini. Bukan dalam waki loh ya. Karena dalam waki itu orang bisa pakai akalnya bisa enggak. Tapi bukan dalam waki
Pengertiannya realita yang terjadi secara sosial. Tapi dalam waqi' khariji yang bisa menjadi hakim tentang perkataan-perkataan yang seliweran ini cuma satu, akal. Mau pakai apa lagi? Kita nih ada perkataan ya. Yang ini bilang Nur Muhammad Qadim, yang ini bilang Nur Muhammad itu Allah itu sendiri, yang ini bilang Nur Muhammad itu hadis, yang ini bilang Nur Muhammad nggak ada. Ini yang benar yang mana? Yang bisa menjadi hakim apa? Akal. Selain akal nggak ada yang bisa jadi hakim. Mau ini punya hadisnya, punya ayatnya, disambung-sambungkan, pan. Oh iya ayat anu, oh iya hadis anu. Ya dicek pakai akal, nanti akal bisa melihat mana konsekuensi lawazim dari hukum yang dia tetapkan kepada Nur Muhammad ini. Lawazimnya apa? Tatkala dia mengakibatkan kepada kontradiksi, maka pasti itu salah. Ini hati-hati. Nah orang sekarang seperti itu. Jadi dia bukan nggak denger yang benar, bukan. Karena yang benar itu pasti pernah lewat zaman sekarang itu, minimalnya di toa masjid. Itu pasti pernah dengar tuh, pernah lewat. Lah kita lihat YouTube pasti pernah dengar lewat. Cuman dia emang nggak manfaat sama sekali. A'radu anhu, dia berpaling. Nah tatkala dapat aja yang subhat, dia terima. Tatkala dapat yang benar, dia berpaling. Dia tidak bisa mengambil manfaat, tidak pula bisa memberi manfaat kepada orang lain. Watsaniya minhu man lam yadkhul fid dini aslan. Yang kedua itu yang tidak masuk agama sama sekali. Tadi kan masuk agama, cuman dia nggak mau dengar ilmu, atau dengar ilmu tapi nggak ada tapak-tapaknya, nggak ada bekas-bekasnya sama sekali. Golongan yang kedua ini dia tidak masuk agama sama sekali. Bal balaghohu fakafaru bihi, tapi dia itu agamanya masuk tapi dia kemudian kafir. Wa mithalu hamilal ardis sammai al malsa'i al mustawiyah allati yamurru 'alaihal ma'u fala tantafi'u bihi. Lah ini Mas kayak apa? Kayak air cadas. Kayak tanah cadas. Ya, keras itu. Keras. Air cuman lewat aja. Wa usyira ilaiha biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam yaqbal hudallah alladzi ji'tu bih. Dia tidak menerima. Jadi kalau yang pertama yang tadi itu mana yang lebih parah nih? Yang masuk agama tapi dia enggak dengar ilmu, apa yang enggak masuk agama sama sekali? Nah itu, yang enggak masuk agama sekali, itu yang paling parah. Kenapa? Karena orang orang yang dia itu masuk agama meskipun dia enggak dengar ilmu, kalau perang ikut kan dapat duit kan, dapat ghanimah. Iya makanya orang kayak gini tuh masih buat agama itu zohiron, dia masih manfaat. Makanya pernah ada jenderal siapa itu ya, jenderal perangnya itu, dia tuh berdoa, ya Allah mudah-mudahan engkau menghancurkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Itu langsung ditegur sama yang di sebelahnya itu, orang kafir iya, orang munafik jangan. Loh kenapa? Ini tentara kita ini mayoritas munafik. Cuman kan munafik pada nggak tahu ini munafik kan? Karena pada nggak tahu. Yang iman benernya itu segelintir orang saja. Cuma ya ini munafik. Jadi akhirnya ini nggak tahu ini munafik, ini nggak tahu ini munafik. Tahu-taunya itu ini orang-orang soleh semua. Makanya tatkala perang pas sangka-sangka, tatkala perang Islam jadi gede. Padahal kalau tahu-tahu kamu juga ternyata masuk Islam itu takut, ya sih gue takut. Ya udah kita bikin fraksi baru aja. Dia jadi kekuatan politik baru kan. Islam itu dia dikuatkannya oleh orang-orang munafik diantaranya. Secara zohiron. Makanya kenapa pembahasan tentang ilmu kalam itu penting. Untuk membedakan. Jangan-jangan i'tiqodan. Na'udzubillahi min dzalik. Kamu itu masuk orang munafik. Enggak kita. Enggak. Ada mu'ala ini mah. I'tiqodan loh. Ya. I'tiqodan. Aja kenapa ilmu kalam ini penting sekali. Untuk dibahas. Nah, kalau tahu sejarah, ya gimana dulu para ulama itu kan mereka punya keresahan sendiri ya. Kalau keresahan kita itu apa? Ya keresahan biasa lah sehari-hari gitu ya. Itu kan keresahan kita kan kayak gitu aja, muter aja di situ. Kalau para ulama itu keresahannya begini. Kalau orang dia itu dari awalnya emang udah nggak mau bener, itu biasanya nggak peduli juga, bodoh amat gitu. Nah, orang dari awalnya dia udah nggak mau bener.
Tapi kasihan itu sama orang yang mau bener, tapi malah dibawa salah sama orang. Dibawa salah sama orang yang dolun mudillun. Dia itu sesat dan menyesatkan. Aja muangkel, ini orang kok dikasih kayak gitu, gimana ceritanya ini? Ya kalau junjunannya, gurunya aja udah nggak bisa dibenerin, apalagi muridnya. Gurunya aja udah nggak bisa dibenerin, apalagi muridnya nanti. Susah itu. Nah, kemudian maqala at-Tibi, baqiya min aqsamin nasi qisman ahaduma alladzi intafa'a bil ilmi fi nafsihi wa lam yu'allimhu ghairahu. Jadi ada lagi dua golongan dari manusia itu. Salah satunya dia itu bisa mengambil manfaat dari ilmu bagi dirinya, tapi dia tidak mengajarkan kepada orang lain. Cek bahasa urang mah keur soranganeun gitu nya. Mana teuing keur ngajarkeun ka batur mah. Geus we ilmu teh lah tarima ku sorangan, amalkeun ku sorangan. Nu kaduana man lam yantafi' bi fi nafsihi wa 'allamahu ghairahu. Yang kedua, dia tidak mengambil manfaat untuk dirinya, tapi dia mengajarkannya kepada orang lain. Lah ieu dosen. Dosen, ya gimana belajar Islam itu dia cuma buat kerja kok. Dosen-dosen nih, ya udah, ya. Nah, itu muhmalah loh ya, bukan kuliah itu. Muhmalah itu. Itu ngertiin muhmalah mah bae. Itu muhmalah. Nah, ini kan bukan buat apa? Bukan buat diterima oleh diri sendiri, buat diajari. Memang dari awalnya dia belajar agama juga pengen dapat kerja kok. Emang tadinya mau ke ITB cuman gak keterima. Mau ke Telkom juga gak keterima. Terus nyisi tau Kak Wil gak. Kak Wil di Bandung tungtung lama gitu. Udah geus keterima ke mana-mana. Ya, nyisi we tuluy. Di Wil mau jadi apa? Tafsir hadis. Dia pun gak ngerti tafsir hadis itu apa, gak ngerti. Ya pokoknya udah masuk lah tafsir hadis. Akhirnya ngaji tafsirnya itu kayak ngaji teknik. Oh, berarti ini ada kadar minimal dan kadar maksimal. Oh, menutup aurat. Yang penting menutup aurat, ada aurat ditutup, itu sudah kadar minimal. Jadi kalau itu kadar maksimal, kalau ini kadar minimal. Di dalam kadar minimal pun ada taat. Jadi orang yang pakai bikini itu pun sudah menutup aurat, sudah ada taat, cuman dengan kadar minimal. Itu pun sudah bagus daripada nggak nutup aurat sama sekali. Jangan dicela. Atau kumaha ieu nu kieu. Ya. Kumaha ieu nu kieu. Salalieur jelema. Wal awalu qultu wal awalu dakhilun fil awali li anna naf'aha sala fil jumlati wa in tafawatat maratibuhu wa kadzalika ma tunbituhul ardu faminhu ma yantafi'un nasabihi wa minhu ma yasiru hasyiman wa ammasani fa in kana amilal faraidha wa ahmalan nawafila. Yang pertama ini kan dia memang nanti tafawut. Karena orang itu kan hampir mustahil lah dia bisa mengamalkan seluruh ilmunya, itu hampir mustahil. Jadi yang wajibnya jelas ya. Yang sunnah-sunnahnya semua, yang sunnah itu dia kerjakan semua. Ya karena di dalam sunnah itu, di dalam mengerjakan sunnah kita pasti meninggalkan sunnah yang lain. Beda dengan kewajiban. Kalau kita mengerjakan kewajiban, kita nggak meninggalkan kewajiban yang lain. Tapi tatkala kita mengerjakan sunnah, pasti kita itu sedang meninggalkan sunnah yang lain. Contoh misalkan gini, kita sholat duha. Oke, kita sholat duha. Sholat duha kamu itu, waktu kamu sholat duha emang nggak ada orang mati. Kalau ada orang mati, berarti kamu ngerjain sholat duha, kamu nggak nengok orang mati. Kalau habis sholat duha, kemudian kamu nengok orang mati, emang nggak boleh di situ baca Quran? Emang nggak sunnah baca Quran di situ? Sunnah, berarti kamu ninggalin baca Quran. Lah gimana orang ini mau mengamalkan seluruh sunnah? Makanya orang tuh bilang, kenapa ngaji itu yang paling bagus? Karena ngaji itu muntahal amri. Dia hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu nggak bisa dibandingkan dengan yang sunnah. Ya urusan saya nggak duha, urusan saya nggak tahajud. Tapi saya kan ini lagi ngaji ilmu fikih yang fardu kifayah, orang harus tahu. Minimal di kampung ini harus tahu satu orang nih.
tentang bab ini misalkan, itu fardu kifayah. Nggak bisa dibandingkan dengan 1000 sunnah, nggak bisa. Dan tatkala kamu sedang mengerjakan 1 sunnah, kamu sedang meninggalkan 1000 sunnah. Makanya wahabi-wahabi ini jangan cetek mikirnya ini. Lah kok sunnah itu dibatasi di jenggot, sunnah itu kok dibatasi di celana cingkrang. Tatkala dia lagi pakai celana cingkrang, dia itu loh lagi nggak sodako. Ini orang emang nggak jenggotan, tapi ilmunya paham. Tapi sodakohnya banyak, istrinya 4. Wah itu udah sunnah tuh, udah sunnah banyak tuh. Makanya sunnah yang kamu kerjakan itu jangan paksakan. Nih perkara itu ya, jangankan perkara sunnah. Perkara yang dia haramnya mukhtalafun fih, itu jangan sampai menjadikan kamu menegur orang yang mengerjakan perkara itu. Tatkala keharamannya ini mukhtalafun fihi. Kayak merokok misalkan, nabung di bank, nyicil motor. Itu orang nyicil motor tuh diomong-omong gitu di masjid. Ya. Gak usah juga. Kenapa? Lah itu mukhtalafun fihi. Perkaranya itu. Kalau yang muttafaqun alaih baru dia omongin yang mukhtalafun fihi itu gak usah. Apalagi perkara yang sunnah. Karena tatkala kamu senang mengerjakan sunnah ini, kamu sedang meninggalkan sunnah yang lain. Malah kamu itu sedang meninggalkan fardu kifayah. Tatkala mengerjakan sunnah itu. Halo? Nah, menghulang-hulang begini. Nah, wa ammasani, adapun kelompok yang kedua, fa in kana amilal faraidha wa ahmalan nawafila. Dia itu jika dia mengerjakan yang wajib-wajib tapi dia meninggalkan yang sunnah-sunnah, faqad dakhala fi tsani kama qararna. Ya, dia itu ya masuknya kepada kelompok yang kedua. Maksudnya apa ya? Dia menampung air, ya, menampung air. Wa in tarakal faraidha aidan fa huwa fasiqun la yajuzul akhdhu anhu wa la'allahu yadkhulu fi umumi man lam yarfa' bidzalika ra'san wallahu alam. Tapi kalau yang wajib-wajibnya udah ditinggalin, nih ngajinya terus ngaji itu. Salat zuhur lewat, asar lewat, bulan puasa lewat, udah lewat semua ini mah. Nu teu lewat dengan hiji kawin deui, nah teh nu teu lewat teh. Ini mau lewat kabeh lewat, nu kieu mah rusak, nu kieu mah. Ada yang kayak gini. Ada yang belajar Islamnya tuh di Amerika tuh, yang orang-orang belajar orientalis. Ya dia mah jangankan sholat, baca syahadat aja enggak kan. Oh tapi dia mempelajari. Ya, saya itu kadang-kadang kagum sama orang-orang Barat, kalau mereka itu memaknai syariat Islam misalkan. Ya, itu lebih benar memahaminya daripada orang-orang Wahabi itu. Cuman mereka nggak tasdik, itu aja bedanya. Oh jadi konsepnya begini. Ini kan perintah dari Tuhan. Itu benar mereka tuh ngerti. Kok paham mereka itu. Nih ya, kenapa dulu itu tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu harus ada khalifah, harus ada pengganti. Dan penggantinya ini kenapa yang ditunjuk itu orang yang dikiaskan kepada sholat. Lah di dalam bab sholat aja Rasulullah itu ngemakmum ke orang ini. Iya kan? Dan Rasulullah itu sudah ridho bermakmum ke orang ini. Cuman Abu Bakarnya kan gak mau. Abu Bakarnya gak mau. Apalagi di dalam urusan. Berarti itu pengakuan. Orang ini yang paling ngerti sama amr, sama perintahnya Allah. Orang ini yang paling paham. Ya setelah Rasulullah. Lah makanya diangkatlah pemimpin yang tatkala dia berbicara, dia melihat dulu ini bukan keinginan saya. Ini dari Allah. Contoh misalkan nanti seperti apa? Rasulullah itu kan wafat. Tatkala Rasulullah wafat, hal pertama kali yang diperdebatkan itu diantaranya, ini mau dimakamkan di mana? Ada orang, dia pernah dengar, Nabi itu dimakamkan di tempat dia wafat. Kalau nggak salah itu yang dengar Sayyidina Abu Bakar. Nabi itu dimakamkan di tempat di mana dia wafat. Tanya di mana wafatnya ini? Di kamar. Makanya kamarnya jadi makamnya Rasulullah. Itu nggak gini. Sebentar, kita
kita kasih waktu dulu 3 hari ya. Ini kan besar nih, kita nanti supaya ziarah biar mudah. Coba di kamar loh, di kamarnya Siti Aisyah, mau ziarah ke situ gimana orang mukmin? Gak bisa lah, itu di dalam kamar kok. Harus izin dulu pan, ribet. Untung tadi tiketan pan dulunya, mau di tiketan pan. Duit ah. Ya, sepunayun. Ulah pakai di duit ke lain mah. Ya, geus dikomersilkeun. Itu nggak ada pikiran ke sana sama sekali, nggak ada pikiran politik. Ini gimana Ansor, gimana Muhajirin. Oh, gimana nanti kalau ini kan orang Mekah. Kita bawa ke Mekah. Oh, nggak bisa. Karena kalau di Mekah nanti kumpul 2 kemuliaan, kemuliaan Ka'bah dan kemuliaan jasadnya Rasulullah. Nggak, kita kubur di Madinah. Nanti Madinahnya di mana? Nggak ada pikiran kayak gitu sama sekali. Ini Allah memerintahnya di mana? Allah memerintahkan, kira-kiranya begitu. Kira-kiranya Allah memerintahkan ini supaya dimakamkan di tempat wafatnya. Tahu dari mana? Saya itu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian. Nah. Halo? Nah. Jadi harus tahu. Ini apa? Yang diperintahkan oleh Allah itu apa? Dan itu yang bisa mengambilnya nanti akhirnya nanti terpisah. Ya, karena orang itu makin sini kan makin jelek kan. Makin sini makin jelek. Jadi dia punya pengaruh politik tapi dia nggak bisa paham agama. Dia bisa paham agama tapi nggak punya pengaruh politik. Akhirnya paham agamanya di sini, pengaruh politiknya di sana. Yang ini makin kesini makin kesana, yang itu makin kesana makin kesini. Jadi waktu malah nunggu anjur juga kieu. Orang-orangnya juga bodoh-bodoh juga. Gak ngerti juga mana yang diikuti di mana. Iya pokoknya ini pemimpin kita lah, semua omongannya diikuti. Iya, ngurus KTP. Urusan agama lain lagi. Makanya kita itu bahasanya 2, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah fil ilmi, al jamaah di siasah, di politik. Begitu. Nah ini awas, jangan sampai orang yang gak bisa ngambil apa? Ngambil ilmu. Apalagi kalau sampai yang wajibnya ditinggalkan. Ada pertanyaan sampai sini? Selesai itu. Ada Firtinyin? Itu mah takiyah aja. Takiyah aja. Sekarang mah Syafi'iyah udah pakai nama Salafi. Ya, sekarang mah Syafi'iyah udah pakai nama Salafi. Soalnya nama Salafi ini kan makin lebih menjual kan. Ya. Kemarin itu saya lihat ada pesantren online namanya Nasirus Sunnah. Itu kirain Wahabi. Pas dilihat ngajinya Etijan atau Majid. Pakai posternya kayak poster Wahabi gitu. Ya kadang-kadang kita juga harus kayak gitulahnya. Pakai cara dia kan biasanya kayak gitu kan sama kita kan, pakai nama Salafi gitu. Pakai nama Syafi'i. Padahal isinya Wahaboy. Ya udah, sekarang kita balik. Mereka kan lagi bagus nih secara secara promosi. Ya, pengemasan mereka bagus. Ya kita ikutin aja udah. Namanya apa? Nasirus Sunnah. Yang dipelajari apa? Tijan. Ya, bagus-bagus aja. Bab 21. Nah, hadis sebentar lah. Wa qala Rabi'ah. Babur raf'il ilmi wa zuhuril jahli. Bab terangkatnya ilmu dan nampaknya kebodohan. Bab terangkatnya ilmu dan nampaknya kebodohan. Wa qala Rabi'atu la yambaghi li ahadin indahu syai'un minal ilmi ayyudayyi'a nafsah. Telah berkata siapa Rabi'ah, tidak boleh bagi seorang pun indahu syai'un minal ilmi, yang memiliki ilmu walau sedikit, la yambaghi li ahadin, tidak pantas bagi seorang pun indahu syai'un minal ilmi, yang dia memiliki ilmu walau sedikit, ayyudayyi'a nafsah, untuk menyia-nyiakan dirinya. Ini nanti maksudnya apa? Begini.
Ini secara global aja dulu ya, karena waktunya dikit lagi nih. Kalau kamu itu termasuk orang yang mudah memahami ilmu, yang mudah memahami agama, jangan sampai membuang waktu di luar perkara itu. Karena ini oleh Allah Subhanahu wa taala udah dibikin jadi wadah apa? Jadi wadah hujannya Rasulullah tadi. Udah jadi penampung. Malah diisi perkara yang lain. Makanya Allah itu paling gak suka sama orang yang dia itu cerdas. Tapi malah memilih bidang ilmu yang lain daripada agama. Itu gak suka. Makanya kalau ada syai'un minal ilmi, itu la yambaghi li ahadin indahu syai'un minal ilmi ayyudayya nafsa, untuk menyanyiakan dirinya. Ada waktu luang, ngaji. Ada waktu luang, ngaji. Ada waktu luang, ngaji. Begitu. Atau kalau dia punya ilmu, ada waktu luang, amalkan ilmunya. Ada waktu luang, amalkan ilmunya. Begitu. Di antaranya. Nah ini, dia itu, apa? Asar ya. Karena dia qala Robi'ah. Hadis nomor 80. Haddasana Imran ibnu Maisarah. Qala haddasana Abdul Waris an Abi At-Tayyah an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diterima oleh Imran bin Maisarah yang mana beliau ini adalah gurunya Imam Bukhari. Terus kemudian sampai kepada Sidna Anas. Beliau menarasikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana perkataan beliau? Inna min asyratis saati ayyur fa'ala ilmu. Sesungguhnya, nah ini pakai sesungguhnya. Sesungguhnya ini untuk menghilangkan syak yang ada di dalam diri mukhatab. Di antara sebagian ciri-cirinya kiamat ayyur fa'al ilmu, yaitu diangkatnya ilmu. Wa yathbutal jahlu, dan jadi tetaplah kebodohan. Wa yushrabal khamru, dan diminumlah khamr. Wa yazharuz zina, dan jadi nampaklah perzinahan. Nah, itu diantara ciri-cirinya kiamat. Nah, yang dijadikan stressing point oleh Al-Imam Bukhari di sini raf'ul ilmi wa zuhuril jahli. Jadi makin sini ilmu itu bukan makin banyak. Ilmu itu bukan jadi makin mudah diakses. Ilmu itu jadi makin sulit diakses. Lah Ustadz, kan kita banyak, channel YouTube banyak. Karena banyaknya itu jadi susah. Karena banyaknya itu jadi susah. Kita bisa masuk kemana aja itu. Dan yang salahnya itu lebih banyak daripada yang benernya. Jadi kalau 1 banding 73, berarti dari 72 yang benar, yang salah, yang 1 benar. Berarti kalau ada 10 yang benar, ada 720 yang salah. Kalau ada 100 yang benar, ada 7.200 yang salah. Dan itu bukan orang, tapi pola pikir. Coba. Orangnya bisa lebih banyak lagi. Itu bukan orang itu. Bukan 1 orang 72, bukan. Makanya kalau bandingan orangnya 1 banding 1000. Bukan 1 banding 72, bukan. Itu orangnya. Pemikirannya 1 banding 72. Ini satu perkara, 1 nas yang benar, ini bisa ditafsirkan 72 tafsiran. Dan yang benar itu cuma 1, karena firqah itu dia bisa jadi firqah gara-gara beda memahami. Bener gak tuh? Bisa jadi beda firqah itu gara-gara salah memahami. Bukan salah ya, gara-gara beda. Tatkala dia beda memahami, jadilah dia firqah. Gitu. Nah ini.
Jadi makin sini makin ke sana. Bukan makin mudah ilmu itu, tapi makin susah. Maksudul bab al-hithu an ta'allumil ilmi. Apa sih maksudnya Al-Imam Bukhari memberi judul ini Babu Raf'il ilmi wa zuhuril jahli. Ini maksudnya memotivasi untuk banyak mempelajari ilmu. Awas lo mempelajari lo. Tadi ada 3 orang ini nih. Yang ilmu itu dia menyerap, dia menjadi manfaat bagi dirinya, ya, dan dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan ada juga yang dia itu tidak menyerap, tapi dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, nanti kan ada yang bisa menyerap aja, tapi dia gak bisa ngasih manfaat buat orang lain. Itu ada tuh. Itu masuknya kelompok yang mana? Kan kelompok yang kedua tadi masuknya. Karena gak sempurna kan, adanya satu bagian saja. Nah, ini motivasi untuk terus mempelajari ilmu. Fa innahu la yurfa'u illa biqabdil ulama kama sayati shorihan. Kenapa? Karena ilmu itu tidak diangkat kecuali ulamanya diambil. Nanti akan ada di penjelasan hadis nomor 100 secara shorih. Wa madama ma yata'allamal ilma maujudan la yahsulur raf'u. Dan selama yang belajar ini ada, ilmunya tidak akan diambil. Ya kan gak apa-apa kan lah, orang ini mati kan wadahnya aja yang mati lah, akhirnya masih ada di muridnya. Ya, terus gitu. Nah, kalau misalkan dia itu ada yang belajar, jadi ada alim, ada orang belajar sama alim ini, ada orang belajar lagi sama alim ini, ada orang belajar sama alim ini. Bagus, akhirnya nanti kalau alimnya ini mati, masih ada alim yang lain. Maka ilmunya tidak akan dicabut, karena bukan ilmunya yang dicabut, orangnya. Makanya kapan ilmu ini habis? Habisnya orangnya. Lah kalau ilmunya diajarkan atau kita belajar ilmunya habis nggak? Nggak habis, ya tetap ada. Makanya ini jadi wadah-wadahnya hujan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Li alla yu'addiya dzalika ila raf'il mana tadi? Wa muradu rabi'ah. Wa qad tabayyana fi haditsil bab anna raf'ahu min alamati sa'ah, dan sudah jelas di dalam bab ini bahwa diangkatnya ilmu dia termasuk dari ciri-ciri datangnya kiamat. Dan sekarang ini sudah susah sekali. Yang tahu aja, yang tahu hubungan, yang tahu apa sih sebetulnya tatkala ditanya tentang suatu masalah, sebetulnya dia itu ditanya tentang apa? Yang tahu itu aja loh, sedikit. Sekarang ini suka banyak teman-teman saya itu bilang sama saya gini, Mang, coba ada qaul nggak yang bilang darah babi itu tidak najis? Jadi orang tuh cari-cari qaul. Ada qaul nggak yang bilang anu itu anu? Loh, hukum itu bukan begitu. Yang ngerti runtutan hukum dari kalamullah sampai hukum ini dibicarakan oleh mufti, sampai diamalkan oleh mustafti, itu nggak banyak. Nggak banyak itu yang paham itu. Lah kalau orangnya ini diambil, nggak ada yang belajar, udah. Berarti bukan orangnya saja yang diambil, tapi ilmunya. Tapi kalau ini orang udah ada yang ngerti, berarti yang diambil cuman apanya? Cuman orangnya. Terakhir, wa qala Rabi'ah wa Ibnu Abi Abdurrahman Al-Faqih Al-Madani Al-Ma'ruf bi Rabi'ah Ar-Ra'i bi iskanil hamzah qila lahu dzalika li kathrati istighalihi bil ijtihad. Wa muradu Rabi'ah anna man kana fihi fahmun wa qabiliyatun lil ilmi la yambaghi lahu ayyuhmila nafsahu fayatrukul istighalah. Apa maksud Rabi'ah itu? Kan Rabi'ah berkata tadi la yambaghi li ahadin indahu syai'un minal ilmi ayyudayya nafsahu. Maksudnya, jika dia itu memiliki pemahaman dan qabiliyah lil ilmi, dia bisa memahami i'tibar. Dia bisa memahami perkataannya para ulama. Dia bisa memahami. Jadi kalau misalkan nih orang gurunya ngejelasin, dia bisa ikut, bisa paham. Oh, yang ngerti ke sana. Sekali, 2 kali ya paham, besoknya lupa lagi. Tapi kan berarti bisa paham. Apakah semua orang bisa paham kayak gitu? Enggak. Ada orang tuh, Ustaz ngertos. Ya, ada murid saya kayak gitu ada. Ustaz Abi mati ngertos. Ya udah berarti gak ada qobiliyah. Ya. Ada yang gak ngerti-ngerti itu bukan gak ada qobiliyah, gak mau mikir, ada. Lah kalau kamu ini punya qobiliyatun lil ilmi, bisa menerima apa? Ilmu. La yambaghi lahu ayyuhmila nafsahu
fayatrukul istighola. Tidak boleh dirinya itu menyia-nyiakan diri sehingga dia itu menyibukkan perkara dengan perkara yang lain selain thalabul ilmi. Jangan, itu udah nikmat Allah yang paling gede itu. Gak boleh. Orang dikasih pemahaman tentang agama malah nonton sepak bola, gimana ceritanya ini? Kalah lajo mengbal, kalah sare. Padahal gak semua orang sama Allah dikasih begono. Gak semua orang sama Allah dikasih begono itu. Li'alla yu'addiya dzalika ila raf'il ilmi. Supaya perbuatannya itu tidak menjadikan terangkatnya ilmu. Jangan berhenti gara-gara kamu lah gitu. Karena kan kalau di dalam adat Allah itu kan bikin terus menerus kan, ada wadah. Secara adat nih. Lah ini udah dibikin wadah untuk ngambil hujannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi malah diisi perkara yang lain. Lah kalau si eta mah ada memang tengarti teh memang lain lah wadahna, memang tengarti si eta mah. Mentok dina i'tiqad sahih si eta mah geus. Mentokna di dinya. Geus teu bisa kanu istidlal, komo kanu ngarod subhat, geus teu ngartieun. Si eta mah memang bisana saukur ngapalkeun, ada seperti itu ada. Dia cuman bisa ngapalin aja. Pas waktunya analisa gak ngerti, ada. Ada yang bisanya tuh analisis doang. Ngapalin gak bisa. Jangankan ngapalin teks, ngapalin kesimpulannya sendiri juga dia gak bisa. Udah punya kesimpulan lupa lagi, kan aneh. Ini suka heran. Orang itu kok punya kesimpulan bisa lupa lagi tuh gimana ceritanya? Ini orang saking lupanya, saking gampang lupanya, jangankan hafal teks. Hafal kesimpulan sendiri aja enggak. Oh, paham. Ayo coba gimana? Oh, berat. Oh iya benar. Ya, 3 minggu dari situ ditanya lagi. Apa ya? Nah, itu kan kamu udah nyampe, kemarin udah nyampe, kok bisa lupa lagi? Itu gimana ceritanya itu? Itu kadang-kadang memang karena nggak ada qobiliyah, kadang-kadang emang geblek aja. Ya, geblek aja, nggak pernah dianggap serius ilmu itu. Padahal ini warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, li alla yu'addiya dzalika ila raf'il ilmi au muraduhu al-hithu ala nashril ilmi fi ahlihi, atau maksudnya itu supaya memberi motivasi mengajarkan ilmu pada ahlinya, li alla yamutal alim qabla dzalika fayu'addiya ila raf'il ilmi, supaya alim tidak mati sebelum ada penerus. Au muraduhu ayyushirul alimu nafsahu wa yatasadda lil akhdi anhu li alla yadhi'a ilmuhu, atau maksudnya supaya seorang alim ini dia memasyhurkan dirinya tuh. Ya. Si alim itu enggak boleh diam. Alim itu harus memasyhurkan dirinya. Malah alim ini ada kewajiban, jika dia melihat kebodohannya ini harus ditantang dan harus ditampakkan kepada orang lain bahwa orang ini bodoh. Itu harus ditampakkan supaya orang nggak ngambil ilmu dari dia. Lah masalahnya maha benar netizen dengan semua kaulnya. Lah sekarang tatkala kebodohan ditampakkan, yang salah siapa? Yang menampakkan kebodohan. Ayo nama. Banyak orang-orang fanatik sama orang yang dia sendiri nggak kenal dia itu siapa. Saya kenal Adi Hidayat itu siapa? Itu kakak kelas saya. Saya ngerti, makanya saya ngomong. Paham saya. Ngerti orangnya kayak gimana. Itu offside. Yang lain saya nggak terlalu tahu, nggak terlalu paham. Habib Ali saya tahu, saya kenal. Orangnya saya tahu. Jauh itu. Jauh. Mau ambil ilmu tuh dari Habib Ali. Mau ngambil nomor ayat dari Adi Hidayat. Atau dari aplikasi. Udah banyak sekarang itu bisa. Ya, ngambil ayat itu hati-hati, ya, hati-hati. Wah, ini omongin ya jeung alumni ya, bae paling gede WA. Pertarusan tuh. Pertanyaan? Ada. Nah, makanya saya bilang nih, kalau ada yang lebih alim daripada saya, di lembur iya Pak Yuma, ngomong, moal aya. Sadesa mah kurayat. Rada lega lah mah sacilawo. Nah gitu rada lega. Sacilawo lah aing pang alimna nya. Legaan. Hah?
Muak teu nyaho. Can pati nyaho belah ditu mah. Lamun daya pertarosan urang tutup heula ku hamdalah sasin wayeuna. Alhamdulillahirabbil alamin.